Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan ke Api Abadi Merapen di Grobogan, Jawa Tengah. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Nah, ini aku baru saja turun dari Transjateng Koridor 3 ya, kalau nggak salah. Itu dari Terminal Penggaron ya. Aku turun ini di halte SMA Negeri 1 Godong. Nah, di sini itu aku harus berjalan kaki ya. Tadi kan menyeberang jalan dulu. Itu haltenya ya tadi ya. Setelah turun dari halte, kemudian ini aku berjalan kaki menyeberang jalan menuju ke arah SMA Negeri 1 Godong. Setelah menyeberang jalan, nanti kira-kira aku harus berjalan kaki sekitar 400 meteran. Ya nggak jauh juga. Oke, ini aku penyeberang jalan dulu ya. Ini aku merekamnya itu menggunakan tas. Jadi aku masukkan kamera di dalam tas yang transparan sehingga aman ya ketika aku membawa kamera dengan menyeberang jalan seperti ini. Api Abadi Merapen itu merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Grobogan. Tidak banyak yang tahu, kita bisa naik Transjateng dari Semarang menuju ke Api Abadi Merapen ini. Karena memang letaknya cukup jauh. Tadi itu aku naik Transjateng memerlukan waktu 1 jaman lebih ya. Jadi karena jaraknya cukup jauh, aku naik Transjateng. Tapi kalau kalian mau motoran atau mau naik mobil itu juga boleh. Ancer-ancernya atau patokannya adalah SMA Negeri 1 Godong. Kita berjalan kaki ya, ini ke arah Api Abadi Merapennya. Di situ sudah ada tanda mengenai lokasi wisata ini. Satu hal unik yang aku temui di sini adalah ketika berjalan kaki itu aku berada di Kabupaten Grobogan, di wilayah Kabupaten Grobogan. Sedangkan di seberang jalan itu ternyata masuk wilayah Kabupaten Demak. Nah, jadi cukup unik ya. Ternyata jalan ini itu memisahkan dua kabupaten. Yang sisi yang aku jalan ini itu adalah wilayah Kabupaten Grobogan, sedangkan di seberangnya itu adalah wilayah Kabupaten Demak. Meski begitu, ya hampir tak tampak perbedaan yang nyata di antara kedua sisi jalan ini. Sayangnya memang lokasi berjalan kaki dari halte Transjateng tadi kurang representatif. Artinya kita harus benar-benar memilih jalan yang tepat karena penuh dengan lumpur. Ini kan saat musim hujan ya, jadi penuh dengan lumpur ya, kita harus hati-hati. Di sini itu ada semacam kolam kecil yang biasa digunakan oleh warga sekitar untuk memancing. Nah, itu sudah tampak papan petunjuk menuju Api Abadi Merapen. Sementara di depan ini itu adalah sebuah kantor kecamatan ya yang masuk wilayah Kabupaten Demak. Letak dari area wisata Api Abadi Merapen ternyata itu di dalam atau di sekitar area persawahan. Jadi kita harus berjalan kaki lagi dari jalan raya tadi itu masuk ke sebuah gang. Di sini tampak beberapa tempat penginapan ya. Kemudian juga ada beberapa rumah joglo yang masih berdiri. Berjalan kaki di sini itu cukup menyenangkan karena kondisinya itu cukup sejuk, banyak pepohonan dan juga kita bisa melihat hamparan sawah yang hijau.
Nah, kalian kalau mau lebih menikmati, itu memang lebih baik naik Trans Jateng. Hanya Rp4.000 saja per orang, kalian sudah bisa jalan-jalan ke sini. Kita masuk dulu ya dan membayar tiket seharga Rp2.500 per orang. Buka, Mas. Buka. Berapa tiketnya? Iya, gitu ya. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun napa. Di dekat pintu masuk ternyata ada beberapa warung yang buka menjual aneka makanan dan minuman serta oleh-oleh. Sayangnya di sini itu cukup sepi, tidak banyak pengunjung. Bahkan mungkin saya itu adalah pengunjung satu-satunya pada pagi itu. Karena memang di daerah Grobogan ini itu kurang banyak tempat wisata ya, beda dengan di daerah Demak atau di daerah Semarang atau bahkan Kendal yang sekarang itu banyak tempat-tempat hits di sekitar gunung. Saya belum tahu ada wisata apa saja di daerah Grobogan yang menarik. Yang saya tahu ya cuma ini ya. Dari sini kita sudah disambut oleh 3 ikon dari maskot Asian Games tahun 2018 ya. Saya lupa namanya, pokoknya ada 3 itu ya yang merepresentasikan kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa kok ada maskot Asian Games? Karena api dari obor Asian Games itu dulunya itu diambil dari api abadi Merapen ini. Nah, sementara ini juga ada patung ya, patung dari apa namanya? Seorang pria ya yang memakai baju atletik. Di sini juga merepresentasikan bahwa api abadi Merapen ini juga digunakan apinya untuk penyelenggaraan pekan olahraga beberapa kali. Kalau tidak salah itu PON tahun 1996. Selain PON dan Asian Games, api di sini itu juga digunakan untuk pesta olahraga negara-negara kekuatan baru atau yang disebut dengan Ganevo ya, Ganevo Games. Itu dulu ketika masa pemerintahan Presiden Soekarno, kalau nggak salah sekitar tahun 1960-an, pokoknya dulu. Itu ya tahun Orde Lama. Nah, ini adalah penampakan dari api abadi Merapennya. Katanya di sini itu apinya tidak pernah padam sejak zaman Kerajaan Majapahit. Tetapi dari berita yang saya baca itu pada tahun 2020 kemarin, tepatnya tanggal 25 September 2020, itu apinya sempat padam. Tapi ini akhirnya apinya itu nyala kembali. Kalau dilihat seksama, itu nyala apinya tidak terlalu kelihatan, tapi terasa panasnya itu sampai di kulit ya. Jadi kalau kita ke sini tuh sudah cukup terasa seperti di api unggun di Pramuka itu loh ya. Itu seperti itu, tapi nggak terlalu panas juga. Untuk membuktikan bahwa ada nyala api di sini, kita bisa memasukkan benda-benda yang bisa terbakar, mulai dari kertas, daun, atau ranting. Ketika saya mencoba itu ya sempat berhasil, jadi ada nyala api yang keluar, tapi seringkali itu kertas yang saya masukkan itu meleset dari tempat yang semestinya. Tapi kalau kita lihat di sini itu tampak ada bekas yang gosong itu ya, sehingga membuktikan bahwa di sini sudah ada nyala apinya. Legenda api abadi Merapen ini katanya itu sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jadi dulu ada beberapa pengikut dari Sunan Kalijogo kalau nggak salah itu mencari tempat minum di sekitar sini. Memang mereka itu bisa mendapatkan tempat minum, artinya mendapatkan sumber air, tetapi mereka juga mendapatkan sumber api yang terus menyala hingga sekarang. Nah, makanya api abadi ini merupakan salah satu tempat yang cukup spesial di Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Saya masih penasaran ketika hujan deras, apakah api ini tuh tetap menyala atau tidak ya? Karena di sini tidak ada
payungnya, tidak ada penutupnya. Tapi kalau melihat dari kondisi ini ya, ini kan kemarinnya kan turun hujan cukup deras. Apinya masih menyala sehingga terus menyala meskipun terjadi hujan. Selain ada patung maskot Asian Games dan PON tadi, di sini juga ada maskot monumen PON juga ya, monumen PON tahun 1996. Selain api abadi, di sini juga ada semacam balai ya, balai atau tempat untuk beristirahat. Lalu ada juga gedung olahraga. Saya tidak tahu bagaimana kita bisa masuk ke sini. Yang jelas ini masih tutup ya. Gedung olahraganya itu cukup besar, sehingga di sini itu menjadikan tempatnya tidak hanya sebagai api abadi saja, tetapi juga sebagai sarana olahraga yang bisa digunakan. Itu ya gedung olahraganya. Lalu ini ada sendang dudol. Jadi mata air yang ditemukan bersamaan dengan api abadi Merapen tadi. Di sini itu kedalamannya kalau nggak salah sekitar 2 meteran. Airnya itu meskipun tidak terlalu jernih, tapi cukup eh, cukup nyaman juga ya kita di sini ya karena bisa melihat air dan pepohonan yang berada di sekitarnya. Nah, ini juga ada pohon beringin ya yang tumbuh subur di sini. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.